Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa saja tujuannya, penjelasannya, dan manfaat bagi kehidupan ekonomi. Artian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam suatu tahun sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, pendapatan nasional juga bisa diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Secara sederhana, pendapatan nasional menggambarkan sebagian besar aktivitas ekonomi suatu negara dalam 1 tahun. Semakin besar pendapatan nasional berarti kegiatan ekonomi negara tersebut semakin maju. Setelah itu juga ada yang namanya tujuan penghitungan pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional itu adalah mengapa kita perlu menghitung pendapatan nasional, karena dengan menghitung pendapatan nasional kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Tingkat kemakmuran masyarakat adalah dengan menghitung pendapatan nasional kita bisa mengetahui apakah kesejahteraan masyarakat meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintahan memerlukan data pendapatan nasional untuk menentukan kebijakan pembangunan, investasi, dan pengeluaran negara. Selain itu, ada pembandingan kemajuan ekonomi antar negara. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur posisi ekonomi suatu negara dibandingkan negara-negara lain. Yang keempat, itu adalah penilaian keberhasilan pembangunan. Jika pendapatan nasional meningkat secara terus-menerus, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Yang ketiga, itu ada komponen atau unsur-unsur pendapatan nasional. Komponen atau unsur pendapatan nasional. Pendapatan nasional tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama sewa, balas jasa yang diterima dari pengguna tanah atau properti. Yang kedua, itu ada upah dan gaji, pendapatan diterima oleh tenaga kerja. Yang ketiga, itu adalah bunga, balas jasa dari penggunaan modal. Seterusnya, juga ada laba. Laba itu adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan. Selain laba, juga ada yang namanya pendapatan campuran. Pendapatan yang diperoleh individu yang memiliki lebih dari satu faktor produksi seperti perdagangan kecil atau petani. Selain itu, semua komponen ini jika dijumlahkan akan menunjukkan total pendapatan yang diterima seluruh masyarakat di suatu negara. Menghitung pendapatan nasional. Ada 3 cara utama untuk menghitung pendapatan nasional. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Pendekatan produksi. Cara ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam 1 tahun. Rumus sederhananya adalah Q adalah jumlah barang dan P adalah harga barang tersebut. 2. Pendekatan pendapatan. Cara ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti upah, bunga, sewa, dan laba. Rumusnya PN sama dengan upah tambah sewa tambah bunga dan tambah laba. 3. Pendekatan pengeluaran. Cara ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi, yaitu PN sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana C konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah, X dengan M ekspor dikurangi impor.
Ketiga pendekatan ini sebenarnya akan menghasilkan angka pendapatan nasional yang sama, hanya saja cara menghitungnya berbeda. Konsep-konsep dalam pendapatan nasional, ada beberapa konsep penting yang perlu kita pahami dalam pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau PDB atau GDP, nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam suatu negara, baik oleh warga negara sendiri maupun warga asing. 2. Produk nasional bruto PNB atau GNP, nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara baik dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Produk nasional neto PNB setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi alat-alat produksi. 4. Pendapatan nasional neto NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung. 5. Pendapatan per seorang, pendapatan yang benar-benar diterima oleh individu termasuk subsidi dan transfer pemerintah. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan, pendapatan yang siap digunakan masyarakat untuk konsumsi dan tabungan setelah dikurangi pajak langsung. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional diantara lain sebagai berikut. 1. Sumber daya alam. Semakin banyak dan berkualitas sumber daya alam, semakin tinggi produksi nasional. 2. Kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan akan meningkatkan produktivitas. 3. Kemajuan teknologi. Teknologi yang modern membuat proses produksi lebih efisien. 4. Stabilitas politik dan keamanan. Situasi yang aman dan stabil menarik investor dan meningkatkan kegiatan ekonomi. 5. Kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki banyak manfaat diantara lain sebagai berikut. Mengetahui kemajuan ekonomi negara dari tahun ke tahun, menjadi dasar untuk menentukan kebijakan ekonomi dan fiskal, mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, membantu menentukan besar pajak dan anggaran pembangunan, sebagai pendemon dalam merencanakan distribusi pendapatan agar lebih merata. Salirus pendapatan anjir Anjay kalau